Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa waktu yang lalu saya sudah menjelaskan tentang turunan atau bagaimana sebuah wujud dari yang mutlak itu turun kepada atau menuju yang terbatas. Ini ya maha ya. Ini yang tidak. Jadi maha ini kita katakan sifat atau nama-nama aktif ya. Ini nama-nama yang atau sifat yang pasif. Jadi setelah ini kan ada ya di bawahnya itu yang ada di dalam kandungan maha mengetahui, yaitu yang maha diketahui. Ini kan pada ketiadaannya diri yang tidak atau yang pasif atau diri yang diketahui ini dalam ketiadaannya wujudnya mutlak. Wujudnya mutlak. Jadi dalam ketiadaannya yang diketahui itu wujudnya mutlak. Di sini ya. Ini masih tiada, masih tiada atau tidak ada wujud sehingga dikatakan wujud yang tidak ada itu mutlak. Kemudian ketika di sini itu dia melahir, yaitu ke sini menjadi ada, maka ada ini menjadi terbatas. Kenapa terbatas? Karena wujud ini merupakan isi kandungan dari maha ada. Jadi maha ada itu mengandung yang ada. Yang ada tidak bisa mengandung yang maha ada. Karena yang namanya mengandung itu tentu yang mengandung itu lebih sempurna dari yang dikandung atau lebih besar. Maka yang ada ini muncul, ini yang muncul bukan maha ada tapi ada. Jadi ada. Nah, ada ini diadakan, bukan ada dalam arti sebenarnya tapi diadakan. Jadi yang maha ada itu mengandung tidak ada. Nah, tidak ada itu wujud dalam bentuk ada. Jadi maha mengetahui itu mengandung maha atau yang diketahui oleh maha mengetahui. Jadi begini ya, maha mengetahui itu mengandung sesuatu yang diketahui oleh yang maha mengetahui. Mengandung, ini mengandung wujud yang diketahui oleh yang maha mengetahui. Ya, maha mengetahui ini ya. Mengandung, jadi yang ada di sini itu mengandung wujud yang diketahui oleh yang maha mengetahui. Kandungannya ini ketika masih tiada, maka sifatnya mutlak. Maksudnya mutlak itu tak terbatas, dalam arti dia belum berbentuk. Nah, ketika dia sudah menampakkan wujudnya, maka yang nampak itu adalah bentuk dari apa yang ada, yang tadinya tersembunyi maupun terkandung dalam maha mengetahui. Jadi yang nampak itu adalah bentuk saja dari apa yang terkandung di dalam yang maha mengetahui. Sebab kalau yang nampak itu bukan bentuk, berarti dia masih keadaan tak terbatas. Berarti dia belum ada toh.
Belum ada karena dia ada dalam kandungan yang maha mengetahui. Jadi kenapa dia itu menjadi bentuk? Karena sebelumnya itu ada di dalam kandungan yang maha mengetahui. Jadi yang maha mengetahui itu disebut maha mengetahui karena mengetahui secara maha dari segala yang diketahui. Jadi gampangnya begini, mengetahui itu, maha mengetahui itu adalah maha mengetahui sesuatu yang maha diketahui. Jadi sifat diketahui itu menjadi semutlak atau setara dengan yang maha mengetahui, tetapi bukan menduakan, kan tidak ada, tidak wujud. Jadi tidak wujudnya maha diketahui itu bukan sebuah kesyirikan maupun sekutu, karena tidak ada. Jadi tidak ada itu bukan sekutu ada. Walaupun tidak ada itu pasti ada, ketika sebuah ada itu ada, tapi sebuah sekutu itu kan sesuatu yang ada saja. Sedangkan yang tidak ada itu tidak bisa menjadi sekutu, meskipun tidak ada itu ada. Tetapi adanya tidak ada itu adalah tidak ada itu sendiri. Jadi adanya tidak ada itu tidak ada itu sendiri. Nah, kemudian ini wujud di sini menjadi ada. Ini bukan maha ada, tapi ada. Nah, ada di sini disebut ada karena adanya yang tidak ada yang tersembunyi, yaitu yang tidak ada. Ini kan misalkan begini ya, ini mengetahui ya, maka dia mengandung yang diketahui, tetapi dalam skala terbatas karena dia hanya mengetahui, bukan maha mengetahui. Jadi mengetahui itu yang diketahui terbatas sesuai dengan sifat atau nama sifat aktifnya, yaitu maha mengetahui, maka dia mengetahui segala sesuatu itu secara maha. Jadi intinya yang maha mengetahui itu mengetahui yang maha diketahui. Nah, begitu kalimat mudahnya, tapi bukan begitu maksudnya ya. Itu kalimatnya untuk memahami saja. Kemudian yang ada ini mengetahui sesuatu yang diketahui. Yang ada ini tidak akan mengetahui sesuatu yang maha diketahui karena dia hanya mengetahui. Dinamakan mengetahui itu dia mengetahui sesuatu yang diketahui secara terbatas. Jadi sudah bentuk ya. Nah, titik inilah yang menjadi titik balik perintah kun fayakun. Jadi ini ya. Ini titik balik sebuah perintah kun fayakun. Jadi perintah kun fayakun, meskipun Allah itu maha kuasa memerintah, tetapi maha kuasa itu tidak bisa memerintah sesuatu yang tidak ada. Maka ini ada dalam kapasitas sebagai makhluk. Jadi ini makhluk, meskipun dia itu berasal dari kandungan yang maha ada, tetapi ketika jadi menjadi bentuk maka dia makhluk. Di sini dia bukan makhluk, tapi meskipun di sini bukan makhluk, dia tidak ada, maka dia tidak bisa jadi sekutu, kan tidak ada kan? Ya, makhluknya itu diciptakan di sini. Tetapi meskipun makhluk, karena dia itu merupakan kandungan langsung dari yang maha ada, maka dia memiliki sifat-sifat yang dikekalkan, ya, sifat-sifat yang dikodimkan, sifat-sifat yang diabadikan. Jadi ini di sini ada mengabadikan, di sini yang diabadikan. Maka ini abadi sifatnya. Meskipun mahal, tapi diabadikan, dikodimkan, dibakokkan. Jadi ini diadakan secara ada itu kekal abadi di sini, yang ada di sini itu. Meskipun ini makhluk tetapi kekal. Karena apa? Karena dia langsung berasal dari sumber induknya, yaitu yang maha kekal. Maka di sini dia kekal, dikekalkan lebih tepatnya, bukan kekal, sehingga dia itu kekal. Bedanya apa dengan yang maha kekal? Kalau maha kekal, dia kekal sejak awal
hingga akhirnya. Tapi kalau dikekalkan itu dia awalnya tidak ada, tapi akhirnya memang dia ada sampai kekal tanpa batas. Ini dikekalkan namanya. Maha kekal itu maha kekal sejak awal hingga akhir. Dikekalkan itu tadinya tidak ada, kemudian diciptakan dan dikekalkan, itu namanya sampai akhirnya, itu sampai akhir abadi. Meskipun abadi tapi dia itu kan diciptakan, jadi dikekalkan di sini. Nah, ini diperintah oleh Allah kun fayakun. Nah, kun fayakun itu ditujukan kepada sesuatu yang wujud. Kalau tidak wujud, tidak ada perintah. Sebagaimana Allah kok memerintah sesuatu yang tidak ada, kan tidak mungkin kan. Maka diperintah itu kepada sesuatu yang ada. Jadi yang ada itu ada untuk diperintah. Dan tentu yang diperintah itu juga sifatnya abadi. Karena perintah itu sifatnya abadi dari Allah, yang mau memerintah itu abadi, maka yang diperintah itu harus juga abadi, maka diabadikan yang diperintah itu. Dalam keadaannya itu diabadikan. Jadi ini di sini tidak hancur, ini di sini ada itu tidak hancur. Bahkan mungkin yang di sini punya nyawa tidak mati di sini itu, karena dia kekal, dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikutnya coba kita sedikit menganalogikan ya. Sebuah kayu, ini kan kayu ya. Kayu ini kursi ya, misalkan ini kursi kan. Kayu ini kursi. Ini kayu bisa kita umpamakan sebagai sesuatu yang diciptakan. Ini kan yang diciptakan di sini itu, yang diadakan ya. Ini kayu. Nah, ini ada lagi satu lagi yang menciptakan, bukan yang maha menciptakan. Nah, ini adalah bentuk ciptaannya. Jadi yang menciptakan memproses kepada yang diciptakan, muncul ciptaan baru, yaitu bentuk kursi. Jadi kursi ini merupakan bentuk baru, tetapi wujudnya adalah kayu. Maka di dalam kayu ini harus punya potensi untuk diciptakan sesuai dengan bentuk ini. Yang menciptakan juga harus bisa menciptakan suatu kayu menjadi kursi. Maka antara tiga ini, yang menciptakan, yang diciptakan, dan ciptaannya itu memiliki kesamaan ide atau gagasan. Jadi perintah kun fayakun, misalnya gini ya, kun fayakun ke sini, maka ini langsung merespon, kan mendengar kan. Bagaimana dia itu, Allah memerintah sesuatu yang tidak mendengar kan, berarti ini mendengar kan, diperintah, dia faham, mendengar. Yang menciptakan itu faham, maka langsung menciptakan, wujudnya adalah bentuknya ciptaannya begini. Jadi di dalam ilmu yang maha mengetahui, di dalam ilmu, bukan maha, maaf ya, ini di dalam ilmu yang mengetahui itu ada wujud kursi yang untuk sebagai pola penciptaan kursi. Di sini juga ada wujud kursi. Nah, ini wujud kursi semua, ini tiga-tiganya ini mengalami proses, yaitu ini yang menciptakan, misalkan ini manusia ya, ini itu yang diciptakan itu kayunya, ini ciptaannya, hasil ciptaannya, ini hasil ciptaannya itu kursi. Jadi kayu itu adalah sebuah wujud yang berpotensi untuk menjadi kursi. Nah, perintah itu hanya ditujukan kepada sesuatu yang berpotensi. Jadi tukang membuat kursi itu tentu tidak akan membuat kursi dengan bahan dari air, kan tidak mungkin, kecuali jadi es airnya. Tukang kursi itu tidak akan bisa membuat kursi dari
api. Api itu bagaimana membentuk api kan? Kecuali api itu dipadamkan, dan itu pun juga tidak dapat jadi kursi api kok ya. Jadi yang menciptakan itu tidak semuanya bisa, tentu tergantung dari apa yang diciptakan, bagaimana potensinya dan bagaimana dasar-dasar wujudnya. Oleh karena itu, maka yang menciptakan itu meskipun dia menciptakan tetap punya keterbatasan itu. Punya keterbatasan menciptakan sesuai dengan potensi dari sesuatu yang diciptakan sehingga menghasilkan ciptaannya itu. Maka antara yang diciptakan dengan ini itu sebenarnya kan bedanya apa? Secara wujud sama-sama kayu. Es dengan batu itu kan es batu dengan air itu kan sama-sama air, cuma es batu itu membentuk. Ini yang menciptakan air jadi es batu. Nah, ini yang menciptakan air jadi es batu. Maka air itu memiliki potensi jadi es batu. Nah, kalau yang es batu itu dibuat dari batu ya tidak bisa, karena perintah itu tentu akan berhasil jika yang diperintah itu memiliki potensi untuk diperintah. Jadi potensi diperintah itu juga wujud. Ini perumpamaan kalau kita itu seakan-akan menciptakan sebuah benda di dunia. Jadi untuk membuat botol plastik itu tentu bahannya plastik, karena bahannya botol plastik. Membuat baju itu tentu bahannya kain. Tidak mungkin buat baju itu bahannya bukan kain, kalau itu baju kain ya. Ya juga bisa dari daun, tapi kan itu baju daun itu. Dari daun, mungkin dari rumbia atau dari jerami itu dapat dibentuk jadi di baju, tapi kan itu namanya baju dari jerami bukan dari kain. Jadi kain itu memiliki potensi dibentuk menjadi baju. Nah, potensi itu harus ada jika dia itu akan dibentuk menjadi sesuatu yang berikutnya. Jadi antara yang menciptakan, yang diciptakan itu sebenarnya kan satu diri kan. Pada awalnya itu satu diri, ini sama ini satu diri. Nah, ini itu apa? Ini itu kan sebenarnya kan bayangan saja ini. Bayangan dari apa yang ada dalam pikiran si pembuat kursi. Ini bayangan dia dibentuk kemudian jadi kursi. Jadi bentuk-bentuk itu bayangan. Bentuk-bentuk sama dengan bayangan, hayalan ya. Jadi yang menciptakan menghayal bentuk kayu menjadi kursi. Ini hayalan, maka dia berbentuk menjadi kursi. Ini hayalannya ini. Nah, ini ya saya sambungkan. Ini ada di sini. Inilah yang disebut dengan dunia atau alam semesta ya. Alam semesta ini sini ya. Nah, sedangkan ini itu adalah wujud asli alam semesta. Di sini itu ada hakikat manusia, hakikat makhluk, di sini wujud. Hakikat itulah yang menjadi sumber kewujudan dari seluruh makhluk. Yang ini itu dalam agama itu dinamakan Nur Muhammad ini. Nur Muhammad. Nah, makanya ada istilah Nur Muhammad itu kan sumber dari segala wujud di alam semesta ini ya. Itu Nur Muhammad. Nur Muhammad itu adalah sumber dari segala yang wujud di alam semesta. Itu Nur Muhammad namanya. Ini ada di perintah kun, maka ini ada di sini tadi ini ya yang menciptakan ini, kemudian wujud di sini hasil atau bentuk, hasil bentuk. Nah, bentuk inilah sebenarnya hayalan kita sendiri. Jadi sebenarnya apa yang ada di alam semesta ini adalah
hayalan, tidak nyata. Karena kalau kita telusuri ya, kita urut-urut semuanya, tidak ada yang ada. Botol itu kan merupakan hayalan pembuat botol itu. Kemudian dibentuk dari bahan plastik jadi botol. Kursi juga sama, itu kan asal usulnya kan hayalan tukang kursi itu. Tidak ada kayu, dia dipasah, dipotong-potong, dipaku menjadi kursi. Maka kursi itu hayalan, sedangkan sejatinya itu adalah kayu. Jadi bentuk-bentuk itu hayalan. Sebenarnya itu tidak berbentuk. Jadi ini ya, ini hasil ciptaan tukang pencipta kursi ini merupakan hayalan si pencipta, dan itu hanya difahami oleh yang punya pikiran atau punya hayalan. Ini manusia yang paham. Kalau tikus nggak paham kursi, dia antara kayu sama kursi tidak dapat dibedakan. Makanya kan kursi kadang-kadang digerogoti gitu. Kalau kursi kayu itu digerogoti seperti menggerogoti kayu. Kalau tikus itu, uang itu dianggap dia itu sama-sama kayu. Nah, makanya kan dunia hayal itu kan kita yang punya manusia. Jadi yang punya hayal itu manusia. Dia bisa menghayal, membayangkan bentuk-bentuk itu manusia. Kalau makhluk lain itu semuanya bentuknya datar mungkin ya. Itu tidak ada bentuk-bentuk yang aneh-aneh misalkan. Seperti juga kita mengakui bumi ini ada, ini juga sebenarnya kan kita menghayal. Bumi ini ada udara, ada angin, ada api, ada air, ada gunung, ada sungai, ada matahari. Ini secara hakikatnya memang ada, tetapi yang ada di dunia ini adalah hayalan gitu. Jadi secara hakikinya ini memang ada bumi itu yang tidak hancur, yang tidak mengalami kiamat, yang tetap bentuknya itu ada secara hakikatnya. Jadi termasuk kita juga, manusia ini di sini sudah ada, kita itu hakikat kita itu sudah ada, tetapi kan dia ketika itu tidak sadar ini, tidak sadar karena dia itu memang tidak diberi kemampuan sadar, maka dia tidak sadar atau belum sadar lah katakanlah. Kemudian ini alam semesta di sini, alam semesta. Nah, alam semesta ini kalau kita runtut dari awal atau asal usulnya, ini kan di sini kan Allah ya. Okelah, kita sambung lagi ini. Sementara kita pakai dulu, nanti kita kembangkan yang menggunakan papan tulis ini Allah ini. Dan di sini ini makhluk. Ini sama-sama makhluk ini mestinya. Ini makhluk semuanya, ini makhluk. Maka dunia ini, alam semesta itu wujudnya adalah hayalan di dalam hayal. Alam semesta adalah hayalan di dalam hayal. Jadi alam semesta itu hayalan di dalam hayal. Dia tidak nyata. Yang nyata itu apa? Nyata ini. Ada ini yang hakiki. Karena ada ini merupakan bentuk dari yang ada di dalam maha ada. Kenapa hakiki? Karena itu dihakikikan, bukan hakiki dalam arti mutlak ya. Ini tuh hakiki, dihakikikan maksudnya itu loh. Ini hakika, ini hak ya. Allah yang hak kan, hak. Maka Allah menciptakan sesuatu itu di sini yang diciptakan. Maka dia memiliki derajat sesifat, meskipun ada celah, yaitu tidak hak secara hakiki, tapi hak itu dihakikatkan, dihakkan itu, diciptakan, tapi dia dihakkan, hak.
dihakkan. Dihakkan. Ini yang menghakkan. Menghakkan sesuatu sehingga dihakkan. Menghakkan yang dihakkan ini. Maka ini hakikat di sini. Hakikat, karena meskipun itu makhluk tapi dia hakikat. Hakikat apa? Hakikat dari segala yang ada dari alam semesta di sini. Ini kan hakikat kan, hakikat kursi itu kan kayu, begitu loh maksudnya. Hakikat baju itu kan kain, hakikat kain benang kan begitu. Hakikat dunia ini di sini ada, hakikat ini adalah Allah. Jadi ada tiga tingkat penampakan, yaitu penampakan pertama yaitu Allah yang maha menciptakan, kemudian berikutnya yang maha diciptakan dalam bentuknya menjadi yang diciptakan. Yang ketiga itu ciptaan akhir, yaitu adalah bayangan dari apa yang ada di dalam hakikat itu. Maka ini adalah alam semesta, alam materi, alam benda, ini adalah hayal di dalam hayal. Ini kita gunakan menggunakan ini ya, kertas dengan pulpen tidak. Ini saya rekam di Hotel Ratih Batang ini. Jadi saya tidak perlu menutup-nutupi, ini adalah lokasi Hotel Ratih Batang ya. Kita rekam di sini karena memang supaya ada kesinambungan dari apa yang saya sampaikan di YouTube saya sendiri, yaitu Muhibbuddin Abdul Muid. Ya silakan monggo dipirsani, ditonton, cari sesuatu yang mungkin dapat ditanyakan. Insya Allah saya akan berupaya untuk menjawab. Jadi ini ya. Jadi alam semesta itu adalah hayalan di dalam hayal. Alam semesta adalah hayalan di dalam hayal. Begini gambarannya maksudnya ya. Jadi seperti juga ini kan, kursi ini kan bentuk hayalan dalam hayal ini. Apabila dibandingkan dengan kayu dan yang membuat kursi ini. Ya, begitulah gambarannya. Demikian dari saya, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.